Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan gue yang ada di channel Sabit dan Baba. Jadi kemarin guys, gue kena musibah, yaitu kesleo. Jadi pagi-pagi gue meleng jatuh kesleo nih, kakinya di sini bengkak gede. Nah malamnya gue diurut sama om gue sendiri sih. Nah dia tuh ngerti refleksi, terus gue coba urut. Ternyata besoknya mendingan, jadi enakan, jadi bisa jalan. Padahal ya masih bengkaknya sedikit sih, cuman sampai sekarang juga masih ada rasa bengkak dikit, cuman langsung kayak berasa enak. Gue jadi penasaran refleksi itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah gue undang aja beliau nih untuk ngobrol-ngobrol tentang refleksi, lumayan nambah-nambah konten. Namanya Pak Wahyudi nih, biasa dipanggil Mang Asep. Ya. Ya gue biasa panggil Mang Asep karena ini om gue sendiri. Langsung aja kali ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, oke guys, ya kebetulan nih sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kan, kita coba ngobrol-ngobrol nih soal masalah terapi refleksiologi kan. Nah, ini kan dunia terapi refleksiologi ini kan luar biasa ya. Kebetulan ya ini ya ini agak bisa sedikit lah, ngerti dikit lah masalah terapi refleksiologi ini. Artinya kan kalau refleksiologi, artinya kan kita merefleksikan atau merefleksi itu refleks kan, artinya gerak refleks daripada sistem saraf, yaitu motorik dan sensoriknya. Bagaimana dia merefleksi organ-organ tubuh ini kan supaya bisa bekerja normal kembali kan gitu. Karena pada prinsipnya orang sehat itu karena organ tubuhnya normal, ya fungsinya normal gitu. Misalnya jantung gitu kan, jantung dia akan sakit kalau dia bekerja tidak normal, tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditentuin gitu loh. Misalnya per menit sekian detaknya dan sebagainya gitu loh. Termasuk fungsi-fungsi yang lain gitu loh. Apa namanya seperti ginjal, limpa, liver, empedu, otak dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan fisik. Gitu. Hubungannya sama refleksi itu apa tuh jadi? Nah, bagaimana hubungan refleksi dengan penormalan organ tubuh ya? Nah, di sini nih kita harus bersyukur ya, artinya mengagumi keagungan yang Maha Kuasa nih. Begitu sempurnanya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Artinya Allah menciptakan makhluknya seperti manusia dengan sistem yang sangat sempurna. Jadi kalau kita mau bicara refleksi ini, memahami refleksi, kok bisa ya katanya dipijat kaki yang sembuh jantung, iya dipijat ini yang sembuh misalnya pencernaan dan sebagainya. Kalau mau menggambarkan secara demikian gitu, itu kalau kita mengandalkan pikiran, kok nggak masuk akal gitu kan? Iya kan? Apa urusannya kaki dipijit jantungnya sembuh? Nah yang pertama-tama nih kita dengan logika pribadi ya, kita kan kenal komputer secara struktur. Komputer itu kan ada keyboard, ada CPU, ada monitor. Nah, di dalam sistem refleksinya ada dua metode yang kita bisa pakai. Pertama secara keseluruhan, universal. Nah, itu kita akan melakukan akupressure. Sejenis akupunktur, tapi tidak dengan jarum, dengan jari. Oh, pijit-pijit urut-urut. Iya, itu kita akan memijat kurang lebih 365 titik. Nah, dari 365 titik ini secara refleksi kita dibagi 5. Jadi di kaki itu terdapat kurang lebih 52 titik. Titik refleksi yang mewakili keseluruhan. Itu titik refleksiologinya. Ribet juga berarti refleksi. Oh, luar biasa, makanya ya ini kita harus tahu jalurnya gitu. Mana sih kalau jalur dari kaki sampai ke ujung kepala gitu, misalnya ke mata ya, atau ke kuping dan sebagainya itu kita harus tahu benar. Jadi belajarnya untuk ini itu tuh sangat rumit gitu, karena seorang refleksiolog itu harus benar-benar ngerti masalah anatomi kan, fungsi organ tubuh harus ngerti. Kalau kagak ngerti ya
kayaknya sih ya masih kurang gitu ya. Berarti refleksologi gitu ada sekolahnya atau apa? Sebenarnya ada. Dia kalau di China itu pendidikannya S1 itu. Kalau di China itu jadi untuk dokter tradisional. Oh, itu ada sekolahnya, iya. ada tradisional. Kalau Indonesia nggak ada ya Di kayaknya. Indonesia belum ada gitu. Nah kalau apa namanya untuk yang biasa-biasa ya cuma ngerti aja. Kalau istilahnya kalau kita sering ini ya paling kalau dia cerita kalau sakit berarti ada penyakit kan kebanyakan seperti itu. Iya, pada otodidak berarti ya. Kalau tidak, padahal belum tentu gitu karena ada beberapa titik yang walaupun titiknya sakit tapi belum tentu dia ada penyakit. Ya misalnya titik sinusitis, titik lambung dan sebagainya itu ada dia di sakit nggak sakit lambung pijat ya tetap sakit. Apalagi Ya, kalau seperti- pijitnya kekencengan Iya. kali. Nah masalah pijat juga gini, kita harus paham juga bentuk daripada kaki atau tangan yang akan direfleksi. Biasanya ada beda tebal gitu, masing-masing kaki orang. Ya, jadi kalau tebal mungkin kita kurang kuat tenaga bisa gunakan alat. Tapi kalau tipis ya cukup dengan jari nggak apa-apa, karena bisa sampai ke titiknya. Gitu. Jadi kebanyakan kan banyak pakai alat, pakai ini dan sebagainya. Sebenarnya alat tuh nggak pengaruh gitu, cuman alat bantu aja. Gitu. Skill Ya. si yang pijitnya ya. Ya, yang penting refleksologi. skill dari seorang refleksologi itu dia harus paham benar, harus paham bagaimana kita melakukan pemijatan. Ya, dia harus paham harus anatomi, fungsi organ tubuh, kemudian arah pijatan gitu. Karena kalau arah pijatannya salah, mungkin ada bekas rasa sakitnya dari hasil pijat itu. Oh iya. Gitu. Memar-memar gitu. Memar-memar ada gitu. Berarti kalau yang benar tuh nggak memar-memar habis Nggak digigit. memar. Misalnya gini, orang harus bisa membaca nih bahwa harus arahnya ke jantung, gitu. Bukan berarti kita mijatnya ke sini karena jantungnya di sini, gitu. Nah kalau belajar itu ya kita harus bisa kayak membaca skema radio, skema TV, gitu loh. Oh harusnya ke sini tuh, gitu. Jadi di sini seperti peta, gitu. Di telapak kaki. Telapak kaki atau telapak tangan. Jadi prinsipnya kalau kaki nggak bisa dipijat ya kita wakilin di tangan, gitu. Nah itu kalau seperti itulah refleksologi. Wah rumit juga guys. Iya. Wah Gitu. menarik juga sih. Jadi kalau sama kedokteran itu sebenarnya nyambung nggak nyambung ya? Kan jadi kan kayak tadi bilang anatomi itu harus dipelajari, Iya. fungsi organ tubuh dipelajari itu kan kayak kedokteran. Iya. Tapi di sisi lain kedokteran sekarang juga malah berbeda jalur gitu sama refleksologi atau Ya, gimana? sebenarnya nggak beda ya. Artinya dokter ini kan bagaimana menyembuhkan si pasien dengan obat ya. Kan artinya untuk misalnya memperlancar darah ya dia akan melakukan dengan obat ini untuk sirkulasi darah gitu kan. Tapi kalau refleksologi bagaimana memperlancar peredaran darah dia bisa dengan melakukan pemijatan di titik itu gitu. Jadi metodenya tujuannya yang berbeda ya. Kalau misalnya sakit jantung, kalau jantungnya lemah, kalau kedokteran itu gimana caranya supaya darahnya lebih gampang dipompa. Tapi Iya. kalau refleksologi gimana caranya jantungnya jadi kuat gitu. Iya, karena ada yang bisa didorong dengan unsur kimiawi kan untuk gerak jantung itu. Jadi kalau sebenarnya nggak ada beda. Yang paling efektif itu adalah dipadukan antara proses kedokteran modern dengan tradisional itu lebih efektif. Gitu. Wah itu menarik tuh. Soalnya kan Iya. kalau sekarang kan kesannya tuh yang namanya refleksologi sama kedokteran tuh kayak bertolak Iya. belakang. Padahal harusnya bisa satuin ya. Tapi bisa dilihat sekarang orang yang memadukan kedokteran timur dengan barat itu paling laku. Oh iya, bener juga sih. Coba dilihat. Jadi itu ada pengalamannya. Jadi penani oleh dunia kedokteran yang modern, penyakit tidak ketemu, tapi dengan metode timur yang tradisional itu bisa ketemu. Gitu. Wah, misalnya begini-begini ternyata fungsi ginjal tidak bagus itu bisa ketemu dengan dunia tradisional itu. Karena biasanya sih percaya tidak percaya orang sakit itu ya ada tandanya gitu, kadang-kadang terdetek oleh sinyal-sinyal yang ada gitu ya. Misalnya gitu dulu kalau kita ada kuping berdenging kemudian agak budak gitu seolah-olah ada yang ngerjain gue nih kan gitu. Oh, ternyata enggak, ternyata itu bisa dideteksi sebagai fungsi ginjal yang tidak maksimal
misal ginjal itu kotor, ya kan? Waduh. Dia bisa agak nah, karena kalau saya membacanya ya dengan awam aja ya, lihat aja kuping itu bentuknya sama dengan bentuk ginjal. Iya juga sih, rada-rada mirip sih. Mirip kan seperti itu gitu loh. Kemudian juga ya, inilah kita lagi sekali lagi ya kita mesti apa namanya mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala karena begitu sempurna menciptakan sistem itu. Ya, misalnya kuping aja kita nggak nyangka nih kuping ini ternyata di kuping ini ada 110 titik saraf ke seluruh tubuh. Dia bisa dipijit kupingnya juga Bisa. buat nyembuhin. Makanya ada kan orang-orang sekarang bilang kalau kita supaya nggak kena stroke kucing ya tarik-tarik tuh kuping itu. Karena disitulah ada 110 titik saraf misalnya di lembaran ini, lambean gini ini untuk titik wajah sebenarnya. Saraf-saraf wajah gitu. Itu. Dan di kepala ada 17 titik yang untuk sirkulasi darah di kepala itu. Nah, tapi ya pemijatan, tekanan dan sebagainya itu harus benar gitu loh. Jadi kita juga harus pertama sebelum kita melakukan refleksi kepada seseorang ya kita harus komunikasi dulu dengan si pasien itu. Penyakitnya udah berapa lama, misalnya gitu ya. Kalau apa namanya kegiatannya apa kita tanya di situ karena ada unsur psikologis biasanya itu pernah ada waktu dulu itu tanya sering pusing sering gini tanya rumah ibu kegiatannya apa, oh saya merasa gini pasti ada tekanan apa semacam stressing gitu ada apa katanya gini ya ibu kalau siapapun dokternya ya siapapun ahli yang ininya pasti itu sulit untuk sembuh karena yang jadi masalah itu harus diselesaikan dulu ya dengan adanya ketenangan hati pikiran kucing itu akan hilang gitu karena ada dua hal yang menjadi sumber penyakit pertama perut pencernaan yang kedua pikiran contoh gampang aja lah sekarang kita ini lagi miskin nggak punya duit gitu tiba-tiba jeruk dapat 10 miliar tanggal nggak stroke iris kuping saya udah saking senangnya saking bangganya pensi naik nah itu ya bisa atau dibalik punya duit 100 miliar tiba-tiba hilang apa nggak mati itu ya nah jadi dari situ lah makanya ada dua hal itu yang pertama kalau secara Islami itu halalan thayyiban makan yang halal dan thayyib gitu loh halal sumbernya halal zatnya ya kan thayyib baik vitaminnya ada kemudian ada proteinnya dan sebagainya itu yang akan membuat orang sehat gitu Benar-benar. itu jadi ya refleksiologi itu kembali ke refleksiologi ya sebenarnya mudah cuman kita memang harus memahami gitu memahami benar pertama anatominya, kemudian fungsi organ tubuhnya, kemudian proses pemijatannya itu harus benar. Kalau nggak benar, ya percuma. Nah itu belajarnya gimana tuh biar tahu? Nah belajarnya biar tahu itu nah, makanya. Jadi nggak semua orang tuh bisa melakukan proses pemijatan itu. Karena pertama harus ada talentanya. Misalnya pengaturan energi kita aja untuk memijat itu. Kalau awal gitu belum tahu biasanya dialirkan dari sini pasti setelah mijat pasti sakit sini kayak kita pijit tuh berapa menit juga udah pegel makanya melalui tangan itu yang itu energi itu dialirkan ke jari-jari sehingga begitu dilakukan proses pemijatan energi otomatis ada di jari itu kayaknya yang sementara untuk informasi ya biar masyarakat itu tahu mengenal ada apa sih refleksiologi ini apa sih manfaatnya gitu aja. Berarti penting juga nih guys. Ya harus jadi penting karena inilah metode paling efektif ya selain dari dunia kedokteran juga tapi juga kita tidak boleh melupakan dunia kedokteran karena dengan alat-alat yang ada itu seperti untuk mengetahui berapa sih tensi kita berapa sih kadar gula kita ya tetap kita perlu alat gitu lebih bagus lagi jadi lebih tajam lagi ya lebih tajam lagi oke. Jadi gitu guys ya ternyata dunia refleksologi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan dan ternyata itu real bener guys gue juga
ngerasain sendiri sih, aneh juga sih sebenarnya. Keseleo ini, nah ini gue baru ngomongin keseleo, belum yang organ-organ dalam. Nah ternyata organ-organ dalam juga direfleksiin tuh bisa gitu guys ya. Tapi banyak juga berarti ya yang pernah diobatin gitu. Ya alhamdulillah sih, dari pengalaman tuh ada seperti kayak kena angin duduk, kemudian yang memang pusing lama pusing nggak sembuh gitu kan. Ya alhamdulillah bisa sembuh, tapi sekali lagi itu bukan hanya karena faktor pemijatannya, tapi kita juga harus tahu sebenarnya si pasiennya punya persoalan nggak gitu, punya masalah nggak gitu. Jadi harus ada dikonsultasikan seperti itu gitu. Jadi ditanya-tanya dulu sampai ngerti, kita memahami itu. Dan proses pemijatan juga tidak harus sejam, 2 jam, kadang-kadang ya 5 menit, 10 menit, setengah jam dan sebagainya. Karena kalau terlalu lama misalnya harus ada perbedaan, misalnya pasien anak-anak, pasien dewasa, nah itu harus dibedakan. Kalau misalnya anak kecil kita proses setengah jam, 1 jam, bisa teler anak kecil itu karena Iya benar. ya karena reaksinya itu begitu besar. Berarti gitu. wah itu sulit banget ya, Itu. pengalaman banget ya. Itu. Ya udah deh. Oke guys, gitu aja guys obrolan kita, nanti mungkin kita lanjutin di video-video selanjutnya ya. Mungkin akan kita bikin lagi part-part selanjutnya metode-metode refleksologi guys. Waduh, ribet juga nih ngomongnya. Gitu aja guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.